Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama saya Putra Gara dalam acara Bincang Pagi. Bincang Pagi kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita yaitu Dr. Insinyur Sidik Mulyono, Master Engineering. Beliau adalah Kadis Kominfo Kota Depok. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, selamat datang di studio kami Pak. Ya. Dan pagi ini bincang-bincang kita terkait bagaimana Kota Depok capaian pembangunannya di era Covid. Karena apa? Seperti yang kita tahu bahwa pasca Covid atau pada saat Covid ini capaian pembangunan di semua wilayah termasuk Depok juga agak sedikit terkonsentrasi di penanganan masalah Covid. Tetapi untuk lebih jelasnya kita bincang-bincang dengan Pak Sidik Mulyono sejauh mana progres pembangunan Kota Depok di era Covid ini dan bagaimana peran Kominfo menginformasikan kepada masyarakat terkait permasalahan tersebut. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemirsa. Assalamualaikum, selamat pagi. Terkait program pembangunan kota, tentunya ini hampir semua daerah, ya baik itu kabupaten kota itu mengalami pengaruh besar ya terhadap adanya pandemi COVID ini. Ya. Nah, termasuk juga Depok. Depok juga mengalami suatu perubahan besar, yaitu di mana kami ya itu harus melakukan refocusing pada penganggaran yang ada, di mana kita semua ya di Pemkot ini harus lebih memprioritaskan untuk program penanganan COVID. Ya. Jadi bisa dikatakan program-program yang selama ini berjalan untuk pengembangan, ya, nah itu dengan terpaksa kita harus menunda itu dan lebih memfokuskan pada penanganan COVID. Ya. Nah tentunya di dalam penanganan COVID ada yang sifatnya primer dan ada yang sekunder. Nah, yang primer itu adalah bagaimana kita menangani penyakit itu sendiri atau orang-orang yang terdampak, ya, dari bagaimana kita harus menyediakan bantuan kepada keluarga yang mungkin sedang mengalami isolasi mandiri, gitu, atau juga bantuan untuk tanggungan ya pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya, karena ya bagaimanapun juga ini kan tidak mungkin ini dibebankan kepada masyarakat ya 100%. Nah, tentunya harus ada andil dari pemerintah daerah itu untuk memberikan subsidi ya, kepada pihak rumah sakit ya bagi mereka yang menangani kasus-kasus pasien COVID ini. COVID, ya. Ya. Jadi Pak, kalau kayak gitu pembangunan kayak infrastruktur dan segala macam tuh yang berkaitan dengan fisik lah ya, itu gimana Pak selama COVID? Ya, ini juga kan namanya juga refocusing ya. Fisik itu juga dilihat urgensinya gitu. Kalau misalkan kayak pembangunan rumah sakit di wilayah timur itu tetap harus dilanjutkan karena ini kan ada kaitan untuk penanganan COVID gitu. Tapi kalau pembangunan yang sifatnya urgensinya itu mungkin rendah, itu bisa ditunda. Gitu. Jadi tidak serta-merta semua pembangunan fisik itu juga ditunda gitu. Tapi dilihat lagi masalah urgensinya. Gitu. Kalau memang urgensinya dia kaitannya dengan COVID, ya itu pasti menjadi prioritas. Iya. Gitu. Tapi bagaimana masyarakat di wilayah tersebut Pak? Misalnya sebelum ada COVID, wilayah tersebut memang sudah ada masuk pada perencanaan, ya katakanlah pemerataan jalan atau pembagusan jalan gitu. Tahu-tahu begitu COVID, tahu-tahu tertunda. Nah, sejauh mana Kominfo menginformasikan itu? Ya, kalau itu kan dengan dinas terkait ya. Dinas terkait, apakah itu di dinas Rumkim atau di dinas PUPR ya. Tentunya hal-hal seperti ini juga kembali lagi masalah prioritas. Kalau memang ini dibutuhkan oleh masyarakat, ya jelas ini program ini harus tetap berjalan. Apalagi terkait masalah
perbaikan-perbaikan yang terjadi akibat adanya suatu bencana. Karena Depok ini juga kan pasti ada lah setiap tahun itu namanya bencana banjir. Dengan adanya banjir itu ada kerusakan-kerusakan sehingga dibutuhkan suatu perbaikan infrastruktur. Itu urgensi yang sifatnya. Betul. Artinya kalau di situ memang urgen ya itu pasti akan tetap dilaksanakan. Gitu. Kembali lagi, jadi ini pertimbangannya ada refocusing pada COVID. Tapi bukan berarti serta-merta semua ditiadakan, tidak seperti itu. Lihat urgensinya semuanya. Betul. Ya. Termasuk di Diskominfo sendiri pun juga demikian. Kami punya rencana untuk pengembangan smart city gitu ya ke depan, tapi karena adanya COVID ini ya kita harus pilah-pilah kembali gitu. Ya, bukan berarti pembangunan smart city lantas berhenti, tidak gitu. Tapi kita melihat prioritasnya gitu. Nah, prioritasnya apa? Apa yang kita butuhkan di dalam penanganan COVID ini gitu. Misalkan kita butuh aplikasi untuk monitoring kampung siaga COVID. Itu tetap itu kita adakan, tidak ditiadakan. Itu untuk kegiatan pembangunan aplikasi gitu. Ya, terus juga untuk misalkan ini kan untuk membangun aplikasi butuh server misalkan gitu. Nah, itu juga server memang dibutuhkan. Gitu. Bukan berarti server tidak ada kaitannya dengan COVID gitu. Tapi itu sebagai pendukung. Bahkan itu malah penting ya, Pak ya. Betul. Nah, apalagi sekarang ketika pemerintah melakukan kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, daring ya. Nah, ini kan hal yang tidak pernah ada sebelumnya gitu. Karena yang namanya pembelajaran kita selama ini ya sebelum pandemi itulah hadir ke sekolah dan siswa belajar secara tatap muka seperti itu. Sekarang sistem daring. Nah, di rumah sekarang harus daring. Nah, terus bagaimana Kominfo? Betul. Nah, ini kan yang akhirnya kita harus mengambil peran. Ya, mengambil perannya apa? Banyak sekali dari masyarakat ketika di awal tahun ajaran baru itu sekitar bulan Juni kemarin itu mereka merasakan keluhan-keluhannya ya. Satu keluarga ada yang punya anak lebih dari 2, ada yang SD, SMP, SMA. Nah, 3 sekolah ini harus melakukan pembelajaran secara daring ya kan. Nah, sementara mereka hanya punya satu gawai yang dipakai bersama seperti itu. Belum lagi kebutuhan akan koneksi internetnya harus memiliki kuota tertentu gitu. Akhirnya ini kebutuhan kuota semakin hari semakin besar. Gitu. Ini yang dikeluhkan. Ya, kalau pada keluarga yang mampu mungkin tidak jadi masalah, ya. Tapi bagi keluarga yang tidak mampu ini menjadi suatu masalah. Gitu. Makanya kami akhirnya dengan pihak Disdik, ya, kami duduk bersama, kami kemudian merencanakan bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini. Gitu. Nah, dari sisi Disdiknya pun juga mereka sudah menyusun suatu rencana pembelajaran jarak jauh yang mengurangi frekuensi penggunaan daring itu sendiri. Ya. Apakah bisa digunakan dengan cara mengambil tugas itu ke sekolah atau bisa dikirim melalui satu kiriman dalam grup gitu ya, melalui aplikasi WhatsApp seperti itu atau lewat email gitu ya. Jadi nggak semuanya harus secara daring gitu. Walaupun memang ada juga ya sekolah-sekolah yang memberlakukan sistem daring ini. Gitu. Ya, berarti penanganan itu sifatnya dilihat dari kebutuhan saat ini, Pak ya, seperti itu. Karena memang pembangunan di Kota Depok tetap harus berjalan, ya kan, dalam kondisi apapun. Dan peran Kominfo juga bukan serba salah, pikir saya menyesuaikan lah ya, Pak ya, seperti itu. Ya, bagaimanapun juga kita harus bisa mengkondisikan situasi pandemik seperti ini sama seperti situasi normal. Gitu. Terutama masalah pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran tatap muka dengan kualitas pembelajaran jarak jauh itu harus bisa setara. Ya. Jadi jangan sampai ada, itu prinsip kami gitu ya. Jadi supaya jangan sampai mengurangi kualitas pembelajaran itu sendiri, kualitas dan kuantitas tentunya. Ya.
Apakah itu salah satu titik fokus Kominfo terkait dengan pembangunan 2020 atau gimana? Ya, itu bagian atau titik fokus? Ya, dalam hal ini memang ini menjadi peran utama. Ya, bagaimana Diskominfo ini bisa membantu, ya, dalam hal ini adalah penyediaan internet gratis kepada masyarakat. Ya. Nah, dari hasil diskusi baik itu dengan dinas pendidikan dan juga dinas sosial yang memiliki data-data DTKS waktu itu, kita mencoba untuk mencari solusi. Waktu itu ada beberapa solusi yang saya tawarkan, dari mulai yang sifatnya itu adalah penganggaran yang paling minimalis, ya, atau paket ekonomis lah. Yang saya maksud dengan paket ekonomis adalah kami sudah memiliki sekitar 230 titik wifi yang dikelola oleh Pemkot. Oh, 230 titik itu di wilayah mana aja tuh, Pak? Itu ada di kantor-kantor pemerintahan, kemudian juga layanan-layanan publik seperti puskesmas, ya, kemudian juga ada di beberapa balai-balai warga, taman-taman, ya, dan lain sebagainya. Yang ini bisa diakses. Nah ini tadinya kita ingin menggunakan paket hemat itu adalah kita hanya mengimprove dari sisi bandwidth-nya. Bandwidth-nya kita perbesar sehingga masyarakat itu nanti mereka bisa menarik sinyal itu, ya, dengan cara memperkuat menggunakan router-routernya, gitu, ya. Nah itu ide pertama, Pak. Jadi itu yang benar-benar ekonomis lah, gitu, tidak mengeluarkan biaya, gitu, ya. Nah, namun ternyata ada permasalahan ketika itu. Kalau ini kan sekarang sejak pandemi ini kan semua layanan internet di taman-taman itu kita matikan, ya, kita nonaktifkan lah untuk menghindari kerumunan massa. Oh, gitu. Tujuannya itu, ya. Betul. Nah, kemudian ide kedua adalah kita membuat outdoor access point, ya, dari sebanyak 11 kecamatan plus 63 kelurahan. Itu, ya, kita buatkan akses point itu dalam bentuk monopol, ya, dengan ketinggian sekitar 15 sampai 20 meter. Kemudian kita pasang outdoor akses pointnya di situ dengan cakupan 360 derajat dengan radius sekitar 200 sampai 300 meter. Oh, ya. Dengan tujuannya adalah masyarakat bisa memanfaatkan internet itu dari dalam rumah. Ya. Nah, untuk ke sana kami mencoba melakukan uji coba dengan pihak penyedia, ya. Kita coba beberapa titik, 2 titik dengan 1 alat, ya, 2 alat gitu, masing-masing titik 1 alat. Kita coba efektivitasan dari outdoor access point ini. Nah, ternyata dari sisi teknisnya ini banyak kendala juga. Kendalanya adalah, ya, karena kita daerah perkotaan, banyak sekali bangunan-bangunan atau dinding-dinding atau tembok gitu, sehingga si sinyal ini tidak mampu untuk bisa tembus gitu ke rumah-rumah. Jadi setelah dari hasil uji coba ternyata efektivitasnya sangat minim sekali. Akhirnya kita rembukan lagi mencari solusi lain, gitu kan. Nah, akhirnya diputuskanlah sekarang ini kita menggunakan access point hotspot wifi itu untuk wilayah setiap RW. Setiap RW jatuhnya sekarang, ya. Yang tadinya kelurahan sekarang langsung pada yang tadinya dalam bentuk cukup luas, gitu, ya, sampai radius 300 meter. Tapi ini sekarang menjadi skup RW. Nah, ini sudah kita buatkan Google Form-nya untuk pengisian untuk masing-masing RW. Itu. Kapan itu mulai diberlakukan, Pak? Nah, ini sedang proses instalasi, ya, mudah-mudahan kalau memang nanti sudah sesuai dengan anggaran perubahan ini, ya, yang akan diberlakukan paling cepat itu awal Oktober, ya. Makanya kita juga dengan pihak penyedia itu sesegera mungkin untuk instalasi ke seluruh wilayah RW.
gitu. Dengan harapan jumlah RW di Depok yang jumlahnya adalah 917 ini bisa terpasang semua. Gitu. Walaupun memang sekarang pun masih ada kendala-kendala teknis di lapangan. Gitu. Tapi bukan berarti pantang menyerah, Pak ya. Iya. Dilakukan terus ya. Iya, kita pantang menyerah gitu. Ya baik pemirsa, itulah bagaimana Kominfo berperan dalam pembangunan Kota Depok walaupun dalam kondisi pandemik. Segala inovasi dilakukan terkait dengan capaian-capaian pembangunan untuk menunjang sejauh mana program di Kota Depok ini berjalan. Untuk selanjutnya kita rehat dulu sebelum kita sambung ke session berikutnya. Terima kasih. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Putra Gara dalam acara Bincang Pagi. Bagaimana Pak Sidik Mulyono selaku Kadis Kominfo Kota Depok menangani terkait tanggung jawab beliau sebagai Kadis Kominfo terkait dengan pembangunan di Kota Depok. Tadi sudah beliau jelaskan bagaimana capaian-capaian pembangunan Kota Depok itu didukung secara penuh dalam kondisi COVID melalui berbagai program-program yang sudah tadi jelaskan. Untuk selanjutnya, sejauh mana nih Pak teknisnya ya kan dari program-program yang tadi Bapak jelaskan? Ya, jadi hingga saat ini alhamdulillah sudah terkumpul informasi dari masing-masing RW yang jumlahnya 917 ini, informasi tentang titik yang akan dipasang hotspot WiFi tersebut. Ya. Nah, memang setelah dilakukan verifikasi di lapangan, memang ada beberapa titik yang belum tersedianya gelar jaringan FO ya bagi si penyedia ini. Nah, tentunya kalau memang ada wilayah RW yang belum ada jaringan FO-nya atau fiber optik, ya harus dengan menggunakan cara lain. Cara lainnya kayak gimana Pak? Nah, cara lain untuk wilayah yang tidak ada jaringan FO adalah kita mengusulkan kepada pihak penyedia untuk menggunakan sistem radio. Sistem radio ya. Memang radio ini merupakan alternatif terakhir lah ya. Kalau memang dia memiliki banyak kelemahan, ya, terutama kalau masuk masa penghujan, ya, kalau ada petir itu pasti akan terganggu. Tapi apa boleh buat? Ya. Gitu. Yang penting terus berupaya aja Pak ya. Berupaya untuk bisa menyediakan ini secara optimal. Ya. Nah kemudian teknis di lapangan, ya. Karena ini menjadi titik berkumpul gitu ya, dimana akses poinnya ini WiFi ini terdapat diakses antara 20 sampai 30 user. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan mereka berkumpul di suatu tempat yang sempit, berarti kemungkinan yang kita khawatirkan akan terjadi klaster baru dalam COVID ini gitu. Nah, makanya kami juga akan bekerja sama dengan DPRPMK, dengan pihak Disdik ya untuk bisa melakukan monitoring. Kami juga berharap dengan para koordinator RW nanti ini itu juga bisa secara ketat untuk memperhatikan ya pelaksanaan dari protokol kesehatan. Koordinatornya siapa Pak di setiap RW Pak? RW sendiri atau? Kalau secara defaultnya ya RW. RW ya. Tapi kalau nanti di RW itu kan pasti ada penggiat IT-nya kan, siapa di sana yang akan ditunjuk. Gitu. Artinya kalau ada sesuatu nanti mereka melaporkan ke kita. Ya. Nah yang terkait langsung dengan RW ini tentunya DPRPMK. Ya, dan DPRPMK juga menangani masalah anak-anak juga gitu kan. Ya, sekolah ini kan anak-anak kan, siswa-siswi gitu kan ya. Nah, itu nanti kita bekerja sama dengan mereka bagaimana efektivitasnya ya, sekaligus juga untuk pemantauan jangan sampai kita memberikan solusi di PJJ tapi justru menimbulkan klaster baru ya dalam kasus COVID ini. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi kita berharap ya masyarakat sudah mampu ya melakukan pola kebiasaan baru ini ya sehingga apa yang sudah kita sediakan dalam berupa layanan internet gratis dapat dimanfaatkan secara optimal. Iya.
Ya, pemirsa, bagaimana Kadiskominfo beserta jajarannya turut serta mendorong pembangunan Kota Depok terkait dengan kondisi seperti saat ini. Segala upaya memang selalu dilakukan dan harus terus mengevaluasi, harus selalu beradaptasi terkait dengan kondisi-kondisi kekinian. Dan disitulah fungsi peran Kominfo. Untuk closingnya Pak, sampai saat ini program Kominfo terkait dengan capaian pembangunan dan juga program ya katakanlah ke depannya seperti itu dalam kondisi yang masih seperti ini. Ya, ada satu fungsi dari Diskominfo juga dalam selain kita melakukan sosialisasi hasil-hasil pembangunan, ya kami juga terbuka hati, terbuka mata untuk menerima berbagai macam masukan dan kritikan dari masyarakat. Karena ini menurut kami ini hal yang sangat penting. Ya. Jadi apa yang sudah kami lakukan dalam masalah perencanaan maupun juga hasil pembangunan ini bukan merasa itu sudah paling terbaik. Bukan. Walaupun kami merasa ini sudah yang paling optimal gitu ya. Tapi kan dari sisi masyarakat belum tentu. Nah, kami perlu ada suatu masukan, ya saran dan kritik dari masyarakat yang nanti ini akan menjadi suatu bahan evaluasi kami. Ya, kami punya beberapa kanal untuk pengaduan, ya, ada di 112, ada di aplikasi DSW sendiri ya, Depok Single Window. Ya. Jadi kalau masyarakat yang belum punya silakan bisa memasang ini dari secara free ya, itu nanti bisa menyampaikan aspirasinya. Bisa juga melalui berbagai macam kanal ya, karena di Depok ini juga saya melihat ada komunitas ya, yang membentuk suatu grup-grup Facebook ataupun dari Instagram. Kami juga tetap memantau itu semua ya. Jadi kalau ada keluhan atau apa, nah kami langsung tangkap itu dan langsung menyampaikan kepada institusi yang terkait gitu. Supaya apa? Supaya ini sebagai bentuk respon positif dari kami kepada masyarakat. Nah, tentunya setiap permasalahan yang terjadi kita berharap ini juga bukan segera penanganan masalahnya, tapi juga solusi ke depan ya, supaya tidak terulang kembali ya, kasus yang sama tentunya. Ya. Solusi ke depan bukan hanya terkait dengan perencanaan, tapi solusi ke depan juga tanggung jawab kita bersama bagaimana segala permasalahan yang ada di Kota Depok ini dapat selesaikan. Dan Kadiskominfo bersama jajarannya sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana program-program Kadiskominfo di bawah komando atau di bawah pimpinan Pak Sidik Mulyono ini dapat berjalan sesuai dengan program kerjanya. Bincang-bincang kita pagi ini terkait dengan capaian pembangunan Kota Depok di bawah Kadiskominfo kita sudahi, dan bincang-bincang pagi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.